Membahas sedikit banyak bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah atau dalam bahasa agama diistilahkan secara fitrah dalam proses pengembaraan pencarian akan Tuhannya. Dan proses pengembaraan pencarian Tuhan ini tidak berhenti. Juga proses tentang mendefinisikan dengan benar tentang siapa Tuhannya. Pada bagian kali ini kita akan mencoba mengulas lebih lanjut jawabannya pada rangkaian ayat-ayat surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas berikut ini. Barusan kita membahas pengantar. Nah, kita kaitkan dengan Al-Ikhlas atau surat ini, kita bisa katakan bahwa Al-Ikhlas adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Dia turunkan untuk menjawab secara lugas dan tegas akan pencarian tentang definisinya, tentang definisi Allah, tentang definisi Tuhan. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat sababun nuzul, kalau kita renungkan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat sejarah yang menceritakan tentang latar belakang turunnya surat ini, jelas surat ini turun di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Jadi kira-kira kita bisa bayangkan surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, atau pertanyaan itu mungkin bukan tentang ingin tahu siapa Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pertanyaan itu pertanyaan untuk melecehkan. Maka ayat surat ringkas ini begitu lugas dan ringkas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melecehkan itu. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa rangkaian ayat-ayat suci ini dilatari oleh pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy, kafir Quraisy, tentang definisi Tuhan. Mereka berkata, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhanmu. Sungguh pertanyaan yang sangat lancang. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, deskripsikan Tuhanmu itu bagaimana? Apakah dia dari batu, dari emas, atau dari apa? Maka turunlah rangkaian ayat ini sebagai jawaban ringkas, lugas, dan tegas tentang definisi Tuhan. Rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat ini kalau kita lihat berbunyi, ya, sebelum lebih lanjut saya akan bacakan dulu rangkaian ayat ini dalam rangka untuk menyegarkan spiritualitas kita. Tentu kalau kita baca artinya begitu saja, ini rasanya berbeda di hati dibandingkan kalau kita langsung baca Arabnya, teks aslinya sebagaimana ia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang ahad. Rangkaian ayat ini, rekan-rekan sekalian, dimulai dengan perkataan qul. Qul. Apa makna qul? Apa arti qul? Qul secara letterlek artinya katakanlah. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, qul adalah perintah untuk menyampaikan dan mengatakan sebagaimana adanya ia diwahyukan. Jadi, ketika Rasulullah SAW diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan sebagaimana ia diwahyukan, ya, Rasulullah SAW seakan diperintahkan untuk tidak boleh berinovasi atau berkreasi
dalam menyampaikan satu urusan ini. Qul, katakanlah sebagaimana ia diwahyukan. Jadi disuruh ngomong A ya A, B ya B. Nggak boleh kreasi, nggak boleh inovasi. Jadi kalau kita renungkan, Qul ini mengisyaratkan perintah yang mengatakan dan menyampaikan sebagaimana adanya ia diwahyukan. Juga menihilkan segala bentuk rekaan, kira-kira, segala bentuk rekaan, kira-kira, khayalan, dan imajinasi akal manusia tentang definisi Tuhan. Ya. Jadi seakan Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau Qul, itu diperintahkan untuk menyampaikan apa adanya, dan juga untuk menutup pintu dari segala imajinasi manusia, reka-rekanya, ya, kira-kira mereka tentang definisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita breakdown, ya, kita pecah lebih lanjut, surah ini ya, dalam 4 ayat yang barusan kita baca tadi mengoreksi beberapa persepsi keliru, ya, yang selama ini merupakan hasil rekaan dan imajinasi akal manusia, ya, tentang definisi Tuhan. Ada beberapa hal yang dikoreksi oleh surat ini dari persepsi-persepsi keliru manusia yang selama ini merupakan hasil reka-reka dan imajinasi. Yang pertama adalah tentang jumlah. Tentang jumlah. Ya, jadi ini hal paling pokok, paling penting, paling dasar. Dan ini merupakan kunci dari pelurusan persepsi berikutnya yang keliru. Ya. Jadi pertama adalah tentang jumlah. Kedua yang diluruskan oleh surat ini adalah tentang ketidakbutuhan Allah atau ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada selainnya, yang disyaratkan oleh ayat kedua, Allahus Samad. Ketidakbutuhannya pada siapapun selainnya. Justru dia adalah tempat bergantung kebutuhan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Persepsi ketiga yang diluruskan adalah tentang berlepasnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apapun yang diistilahkan manusia berupa pasangan dan anak. Ya, pasangan dan anak. Maka kalau kita lihat sejarah, sepanjang sejarah keagamaan manusia, ini manusia banyak reka-rekanya pada bab ini. Ya, pada bab ini. Dulu orang-orang musyrik sebagian mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka deskripsikan. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Uzair salah seorang Nabi Yahudi. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Subhanallah ya amma yasifun wa subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dan maha suci Allah dari apa yang mereka deskripsikan berupa pasangan dan anak. Persepsi yang keempat adalah bahwa tidak ada siapapun dan apapun yang setara dengannya. Ini disyaratkan pada ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persepsi keliru manusia dalam mendefinisikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akibat upaya mengira-ngira, berimajinasi yang berujung pada persepsi salah dan fatal. Ya, persepsi salah dan fatal ini berimplikasi apa? Berimplikasi pada penisbatan kepadanya keturunan, anak, keluarga, dan akhirnya berimplikasi pada keyakinan pluralitas atau lebih dari satu jumlah Tuhan. Ya. Jadi kita ulang, imajinasi akal manusia ini, ya, ketika dia adalah akibat
reka-reka, akibat mengira-ngira, ya, ini berujung pada persepsi salah dan fatal karena tanpa bimbingan wahyu. Ya. Berujung pada persepsi salah dan fatal yang ujungnya adalah penisbatan kepada Allah adanya keturunan, adanya anak dan keluarga. Ya. Dan akhirnya berkonsekuensi pada pluralitas jumlah Tuhan. Lebih dari satu. Ya. Maka kalau kita lihat tadi kita sudah sebut, secara khusus persepsi keliru ini misalnya tampak diyakini sebagai akidah oleh Yahudi dan Nasrani. Seperti tadi kita katakan bahwa Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sementara Isa Al-Masih diyakini oleh Nasrani sebagai anak Allah. Keyakinan ini pun juga tidak luput direka oleh musyrikin Arab, ya, yang meyakini malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Yang unik ya dari keyakinan musyrikin Arab tentang anak-anak, bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, yang unik ya, ini yang lucu juga nih, ironis juga. Mereka menganggap punya anak perempuan itu aib. Kontradiktif. Mereka tidak mau dinisbatkan kepada diri mereka aib, tapi mereka menisbatkan pada zat Allah aib. Ini kan logika yang tidak bisa diterima, begitu. Ya. Makanya keyakinan tentang adanya anak dan keluarga bagi Allah dalam keyakinan Islam, keyakinan kita akidah Islamiyah, dianggap sebagai perkataan yang sangat-sangat lancang. Dan kedustaan tertinggi, ini juga merupakan kedustaan tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong soal penisbatan kepada anak, bentar lagi kita mau ada perayaan Natal. Betul ya? Perayaan Natal 25 Desember. Ya, 25 Desember. Nah, ini membaca surat Al-Ikhlas ini penting kalau kita setiap melewati bulan Desember. Supaya kita nggak perlu lagi berdebat boleh nggak mengucapkan selamat Natal, boleh atau tidak, boleh atau tidak. Ikuti aja surat Al-Ikhlas. Kita nggak usah berdiskusi panjang-panjang. Begitu. Yaitu memang ada khilaf para ulama di kalangan ulama kontemporer tentang boleh atau tidak. Tapi Muslim yang mengikuti kata hati, mengikuti petunjuk Allah SWT, nggak usah banyak diskusi. Kita mengikuti petunjuk Al-Quran bukan untuk didialektikan, bukan untuk didialektikakan, tapi untuk diamalkan. Ya. Kenapa dalam Islam menisbatkan anak atau keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai perkataan yang sangat lancang atau bahkan kedustaan tertinggi kepada Allah? Ini ditegaskan langsung dalam sebuah hadis sahih, hadis qudsi. Allah langsung yang katakan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih artinya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku. Kadzdzabani ibnu Adam. Anak Adam telah mendustakan aku. Dan selayaknya mereka tidak berkata demikian. Wala yanbaghi lahum dzalik. Mereka juga telah melecehkan dan berkata lancang kepadaku, kata Allah. Dan selayaknya mereka tidak berkata demikian. Kedustaan mereka tatkala anak-anak Adam ini berkata bahwa aku tidak akan membangkitkan mereka setelah kematian sebagaimana telah menciptakan mereka. Jadi kedustaan mereka adalah ketika mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Padahal akulah yang menciptakan mereka, dan mudahnya untuk membangkitkan mereka dari kematian sama dengan mudahnya aku menciptakan mereka. Begitu kurang lebih makna dari hadis ini. Sedangkan kelancangan mereka adalah tatkala mereka berkata Allah memiliki anak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, padahal akulah Al-Ahadus Samad.
Aku esa dan aku tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada pula yang setara dengannya. Rekan-rekan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa katakan bahwa penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berlepas darinya berupa anak dan keluarga, ya, adalah kedustaan tertinggi dan kelancangan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara langsung Allah langsung yang katakan. Ya. Rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengoreksi penyimpangan keyakinan di atas, keyakinan dan persepsi yang keliru tadi, ya, Allah Ta'ala mengawali surat ini dengan mendeskripsikan dirinya dengan ungkapan Ahad. Ahad, Esa bisa kita artikan. Ya, Esa. Ini ungkapan kunci. Ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, jadi setelah Allah katakan Qul, wahai Muhammad, katakanlah sebagaimana ia disampaikan, tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi, ya. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, esa. Allah gunakan kata atau lafaz ahad. Ahad ini adalah ungkapan kunci yang merupakan simpul utama, ya, merupakan simpul utama, merupakan simpul utama dari semua koreksi terhadap keyakinan-keyakinan cabang yang muncul akibat tidak meyakini keahadannya tadi. Jadi seakan kata ahad ini merupakan simpul utama. Kalau di sininya benar, maka keyakinan-keyakinan keliru yang bercabang dari keyakinan yang salah tentang jumlah akan dikoreksi secara alami, secara otomatis. Ya. Kenapa demikian? Tidak meyakini Allah sebagai ahad berimplikasi pada penisbatan anak kepadanya. Allah tunggal, esa, ahad. Ya. Kalau ada orang menisbatkan anak ini sifatnya Tuhan, Khalik atau makhluk. Tidak mungkin menyamakan dengan makhluk karena dia anak Tuhan. Berarti ada Tuhan lebih dari satu. Ya. Penisbatan anak berkonsekuensi adanya penisbatan pasangan. Kalau kita katakan naudzubillah, ya, wallah naudzubillah, subhanallah amma yasifun. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah punya anak, ini berkonsekuensi secara logis dalam logika manusia, ada pasangan. Ada anak dari mana kalau bukan nggak ada pasangan? 3 jadi Tuhannya. Artinya nambah lagi gitu. Jadi penisbatan anak dan pasangan berarti berkonsekuensi penisbatan sifat ketuhanan kepada si anak dan si pasangan. Ya. Dan juga berkonsekuensi juga penisbatan pasangan, ya, penisbatan pasangan tadi berkonsekuensi kesetaraan antar pasangan. Berarti ada yang setara dengan Tuhan. Yang berarti juga kebutuhan Tuhan kepada selainnya. Ya. Jadi kuncinya di simpulnya ini di ahad. Jika Rob Allah Subhanahu wa taala dianggap butuh pada selainnya, berarti berimplikasi juga munculnya anggapan bahwa dia memiliki kelemahan. Yang namanya orang, kalau kita dalam logika manusia, ya, kita butuh pada orang, berarti kita punya kelemahan. Kita butuh orang lain. Kita dianggap lemah, kenapa? Karena kita butuh orang, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh makhluk lain. Karena itulah kita dianggap lemah. Ya. Jadi manusia Allah dari segala kelemahan yang direka-reka makhluknya. Jadi penisbatan anak berimplikasi pada penisbatan adanya pasangan. Penisbatan adanya pasangan berimplikasi pada kesetaraan antar pasangan. Penisbatan anak dan pasangan berimplikasi pada penisbatan sifat ketuhanan kepada anak dan pasangan. Penisbatan adanya pasangan berimplikasi pada kebutuhan Allah atau kebutuhan Tuhan kepada pasangan.
Kalau kita mengatakan bahwa, na'udzubillah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan butuh pasangan, berarti butuh pada yang lain. Berarti itu lemah. Jadi, Masya Allah, dari segala kelemahan yang direka-reka oleh makhluknya. Dan Allah pilih ungkapan ahad, bukan wahid. Ya, dalam ungkapan Arab, untuk menunjukkan bilangan, kita biasa katakan wahid, isnan, salasah. Tapi Allah di sini pakai ungkapan ahad, nggak pakai wahid. Betul, wahid adalah salah satu sifat dan nama Allah. Tapi di sini, ketika dalam rangka untuk menjawab pertanyaan Quraisy yang melecehkan tadi, ya, Allah gunakan kata ahad, tidak pakai ungkapan wahid. Tadi pakai ungkapan ahad untuk menegaskan kemahaesaannya Dia. Esa dalam bahasa Indonesia biasa diartikan tunggal. Tunggal ini bukan hanya dalam jumlah, tapi tunggal dalam jumlah yang pertama. Yang kedua, tunggal dalam segala sifat kesempurnaan. Jadi kalau ada sifat kesempurnaan, maha mendengar, tidak ada tidak ada makhluk lain atau orang lain yang menyamainya dalam tunggalnya itu, dalam sifat kesempurnaan itu. Kemudian tunggal dalam keagungan, tidak ada setara dengannya dalam keagungan. Dan juga tunggal dalam siapapun yang setara, tunggal tanpa tandingan. Karenanya, rekan-rekan sekalian rahmati Allah. Jadi tadi, tunggal dalam jumlah, tunggal dalam segala sifat kesempurnaan, tunggal dalam keagungan, tunggal tanpa siapapun yang setara, dan tunggal tanpa tandingan. Karenanya, rekan-rekan sekalian, sifat ahad ini tidak boleh disematkan kepada siapapun kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sifat al-ahad ini, al-ahad, tidak boleh kita namakan orang namanya ahad, ya, sebagai sebuah sifat. Ya. Al-ahad, ya. Karena tadi maknanya mewakili segala makna tunggal yang sangat komprehensif tadi. Ya. Nah, karenanya inilah menjadi rahasia, ya, kenapa surat ini kemudian dikatakan senilai dengan, setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para cendekiawan pun, para ulama menjadikan surat ini sebagai dasar utama dalam menjelaskan apa yang diistilahkan dengan tauhid asma dan sifat. Apa itu tauhid asma dan sifat? Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam mendefinisikan atau dalam mendeskripsikan sifat dan namanya. Ya. Pengesaan Allah dalam kesempurnaan nama, sifat dan deskripsinya. Itulah tauhid asma dan sifat. Jadi asma adalah nama, sifat adalah gambaran atau sifat atau deskripsi. Karenanya, rekan-rekan saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan tauhid asma dan sifat, surat ini jadikan dasar yang utama. Ketika Allah katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat disimpulkan satu kaidah mendasar dalam mendefinisikan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa yaitu kita tidak diizinkan, kita tidak diperbolehkan untuk mendeskripsikan zatnya, tidak pula diizinkan untuk menisbatkan nama dan sifat kepadanya kecuali sebagaimana apa ia dibunyikan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa tasbih, menyerupakan dengan makhluk, siapapun dari makhluknya. Jadi tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh juga takyif. Takyif itu mengira-ngira bagaimana. Tidak boleh pula ta'til. Ta'til itu pengingkaran makna yang dikandung dari sebuah nama Allah misalnya. Atau ringkasnya dalam bahasa yang lebih sederhana, mengimani semua hal tersebut sebagaimana ia dibunyikan oleh nas wahyu. Tidak boleh menyerupakan dengan siapapun, tidak boleh mengingkari maknanya, dan tidak boleh
menanyakan bagaimana. Ya, ini penting dalam memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya kita sering mengucapkan wa huwas sami'ul basir misalnya, ketika Allah Maha pendengar atau Maha mendengar dan Maha melihat. Melihatnya Allah tidak bisa disamakan dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak bisa disamakan atau tidak boleh disamakan dengan mendengarnya makhluk. Apakah mendengarnya punya telinga, punya ini, punya itu? Tidak boleh ditanyakan bagaimana mendengarnya. Terus tidak boleh juga diingkari maknanya. Misalnya Allah mendengar, ya mendengar, dipahami mendengar. Bukan berarti mendengar dalam arti karena tidak mau menyerupakan dengan makhluk, justru malah mengingkari makna Allah tidak mendengar, justru malah menisbatkan kekurangan pada zat Allah. Ini adalah kaidah yang terpenting dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha alhamdulillah, la ilaha